kembali dengan kakak-kakak layan di tempat ini. Adik-adik, pada hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan beribadah padanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sudah memelihara seluruh kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Duduk yang manis, HP-nya ditaruh dulu, karena kita akan menghadap Tuhan. Fokus pada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allah. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sambut dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada saat ini kesempatan masih Kau berikan dalam kehidupan kami boleh beribadah kepadamu. Dari awal pertengahan ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja pada saat ini mengurapi kakak-kakak layan, mengurapi anak-anak layan yang pada saat ini beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah ini, kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Kau Tuhan. Amin. Ya, adik, kita sudah berdoa. Habis doa, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk, adik-adik kita berdiri bersama-sama. Hop, hop. Ya, ayo. Nah, berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Iya, Tuhan Yesus.
Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Daki gunung yang tinggi, turun daun lembah yang gelap, melewati padang gurun hutan yang luas, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang gelap, melewati padang gurun hutan yang luas, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kemanapun kita pergi, Dia selalu ada. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada. Dimanapun, dalam susah, dalam senang, Tuhan Yesus ada. Ya, adik-adik, sekarang kita
kita akan membaca Mazmur. Alkitabnya diambil, oke, ya. Ya, Mazmur 103. Ibu Lena tunggu. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Udah? Mazmur 103 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama ya. Ya. Mari kita membacanya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik silakan duduk lagi, ya. Duduk yang manis. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian Sabdamu Abadi. Adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Apalagi tadi setelah memuji Tuhan, pasti semangat, hati yang gembira. Anak-anak Tuhan tetap harus semangat. Oke? Nah, sekarang tiba saatnya kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik sudah harus siapkan Alkitabnya, buku tulis dan pulpen atau pensil. Ya, mari kita berdoa, siapkan hati kita, minta pimpinan Tuhan Yesus untuk belajar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh bimbingan-Mu, kami butuh hikmat-Mu Tuhan untuk belajar firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, oke adik-adik, kita buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama dan kita melihat di dalam Perjanjian Baru dalam Filipi pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Adik-adik perhatikan ayat demi ayat dan dengarkan Kak Catherine yang bacakan. Ya, siap? Yuk, udah dibuka Alkitabnya. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita bacakan ya. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Yesus Kristus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diakon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai saat ini. Akan hal ini,
aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah patutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ya, adik-adik sudah perhatikan ayat demi ayat bahwa ini menceritakan tentang siapa? Rasul Paulus. Nah, saat ini di bacaan kita dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 8, Rasul Paulus dalam keadaan di dalam penjara. Nah, coba adik-adik bayangkan di dalam penjara bagaimana? Pasti sangat mengerikan, pasti sangat menakutkan. Ya adik-adik ya, mungkin adik-adik nggak tahu seperti apa dalam penjara. Perumpamakan saja seperti saat ini, sekarang ini, masa-masa pandemi COVID-19. Nah, kemana-mana dilarang. Ke sekolah pun nggak bisa, bertemu dengan teman-teman di sekolah pun nggak bisa. Belajar harus lewat online. Nah, seperti itulah Rasul Paulus di dalam penjara. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Rasul Paulus hatinya penuh dengan sukacita, hatinya selalu gembira, hatinya rindu karena tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya, tapi dia bisa menulis surat. Nah, pada zaman itu, di zamannya Rasul Paulus, di sana tidak ada yang namanya listrik. Adanya cuman di malam hari penerangannya pakai lilin. Nah, seperti di gambar ini ya, ada lihat kan, waktu Rasul Paulus di dalam penjara. Di terali-terali besi dalam penjara situ, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu memuji nama Tuhan di dalam penjara itu. Nah, lihat kan ada di gambarnya ini. Nah, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Dia menulisnya bukan tentang mengeluhnya, dia menulisnya itu bukan tentang aku merasa nggak enak, tidak adik-adik. Tapi Rasul Paulus menuliskan tentang kabar-kabar yang baik, tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, tentang masa-masa indahnya bersama Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun dia di dalam penjara, dia menuliskan betapa bersyukurnya aku hidup bersama Tuhan, betapa bersyukurnya Tuhan itu mengasihi aku. Dia menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang keajaiban-keajaiban Tuhan. Nah, adik-adik harus bisa melakukan seperti Rasul Paulus ini. Contohnya, zaman sekarang dengan zaman Rasul Paulus sangatlah berbeda. Ya, pada zaman Rasul Paulus tidak ada yang namanya alat-alat elektronik, alat-alat yang canggih seperti saat ini. Nah, kalau adik-adik saat ini kan, walaupun pandemi COVID-19, adik-adik walaupun di rumah aja, tapi adik-adik masih bisa menggunakan fasilitas dengan baik, seperti alat-alat elektronik yang canggih, seperti laptop, komputer, HP yang saat ini yang adik gunakan untuk belajar online. Nah, di situ adik bisa gunakan seperti Rasul Paulus. Dia menulis surat dengan tulisan tangan, dengan tinta. Nah, adik dengan sangat mudahnya menggunakan jari-jarinya untuk mengetik di HP atau di laptop, tinggal kirim srit, nyampe ke teman-temannya. Nah, jadi adik gunakanlah fasilitas elektronik, multimedia maupun HP, laptop, biarlah adik-adik menggunakannya dengan baik, ya. Menggunakan lewat HP, WA atau Instagram atau apapun itu sejenisnya aplikasi. Nah, adik-adik beritakan kebaikan Tuhan semasa hidup adik-adik, semasa adik-adik masih masa pandemi, belajar online di rumah. Nah, ceritakan, udah kita harus semangat, berikan teman-temanmu semangat untuk tetap punya roh sukacita, untuk tetap semangat belajar. Dan jangan lupa kepada teman-teman kita selalu ingatkan, selalu berdoa, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhanlah yang memberikan kita kepintaran, kepandaian, kesehatan.
Nah, contohnya ada gambar lagi nih adik-adik. Sepertinya kita harus juga berbuat baik. Nah, mungkin kita mempunyai hidup berkelebihan saat ini, atau mempunyai banyak baju, banyak mainan. Nah, seperti ada di gambar ini, kita berbagi ke sesama kita yang mungkin lagi membutuhkan. Mereka mungkin bajunya nggak banyak seperti adik-adik. Mungkin mereka nggak punya mainan banyak seperti adik-adik. Nah, kita bisa berbagi. Nah, itu perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji. Kita peduli dengan sesama, kita peduli dengan saudara-saudara kita. Kita belajar memberi, mengasihi. Seperti minggu yang lalu, nah Kak Luther ceritakan tentang kasih. Nah, seperti itu sama, kita mengasihi. Seperti Rasul Paulus mengasihi kepada jemaat-jemaatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, kita harus mau belajar dan melalui alat-alat yang canggih ini, alat-alat multimedia ini seperti HP, laptop, apapun jenisnya, gunakanlah dengan baik. Ya adik-adik ya, melalui HP kita bisa saling mendoakan. Yuk teman-teman, yuk kita berdoa yuk. Yuk teman-teman, yuk kita saling doakan ini sama itu. Ada berita loh, teman kita sakit. Nah, kita gunakan dengan baik. Kita berdoa sama-sama, kita telepon sama-sama. Nah, di dalam WA kan ada grup, mungkin kalian buat grup. Nah, mulai dari grup itu kita sharing, kita cerita, kita berbagi, kita berdoa. Mungkin ada rencana ide-ide yang baik untuk membangun sama teman kita, saudara kita. Gunakanlah fasilitas dengan baik, adik-adik, sehingga kita jangan sampai ditipu dayakan oleh iblis, bisikan-bisikan iblis. Karena bisikan-bisikan iblis ini bisa menghancurkan adik-adik. Contohnya, aduh, ngapain kamu itu belajar online, bikin bosen, mendingan main game online aja yuk. Nah, coba adik-adik mau pilih yang mana? Belajar di online atau main game online? Nah, seperti itu contohnya adik-adik. Adik-adik bisa harus memikir, adik-adik harus bisa memilah mana yang baik ya. Apalagi adik-adik sudah kelas 6 SD, 4 sampai kelas 6 SD. Nah, adik-adik mulai beranjak mulai remaja. Jadi adik-adik harus benar-benar memilah ya, bisa melihat, oh ini nggak baik buat aku, enggak. Kalau aku main game online terus, aku nggak belajar dengan baik-baik, kasihan mamaku, kasihan papaku cari uang. Apalagi saat ini masa-masa sulit cari uang. Jadi aku harus mau belajar, jadi berkat buat orang lain, jadi berkat buat orang tuaku. Aku mau belajar sungguh-sungguh menggunakan fasilitas online dengan baik, menggunakan multimedia dengan baik, menggunakan HP dengan baik. Nah, seperti itu adik-adik pesannya Kak Catherine. Belajar dari kisahnya Rasul Paulus yang di penjara, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bosan untuk memuji nama Tuhan. Gak bosan-bosannya dia terus mengabarkan firman Tuhan walaupun menulis tangan. Dia terus memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik juga harus kita sama-sama belajar untuk berbagi berkat melalui HP. Mungkin ayat-ayat firman Tuhan kirimkan ke teman-temannya, saudaranya. Terus mungkin saling telepon, tanya kabar, gimana kabarmu. Nah, kita saling berdoa sama-sama. Mungkin bisa juga adik-adik bikin pokok-pokok doa, didoakan siapa-siapa yang butuh didoakan. Itu adalah tindakan yang mulia adik-adik. Ya, kita sama-sama belajar yuk untuk melakukan kebaikan Tuhan. Hal yang sekecil pun Tuhan perhitungkan. Jadi semua apa yang dikerjakan adik-adik yang baik itu adalah tidak sia-sia, tapi mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Oke adik-adik, itu pesan Kak Catherine. Belajarlah tetap mengucap syukur dan tetap selalu berdoa, baca Alkitab, dan selalu melekatkan hati kita kepada Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Biarlah firman ini selalu mengingatkan kepada kita semua agar kita semua tetap berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya keluarga kita selalu disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Jadi adik-adik gak usah cemas, gak usah takut, gak usah khawatir ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan yang baik,
untuk melakukan yang benar, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami terus memuliakan nama-Mu, menceritakan tentang kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Contohnya seperti Rasul Paulus ini Tuhan, walaupun keadaannya di dalam penjara, tapi dia terus memuji nama-Mu dan mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, ajari adik-adik kami ini Tuhan, untuk mau belajar melakukan yang baik kepada sekelilingnya, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Biarlah kami semua ini Tuhan mau belajar melalui dari Rasul Paulus ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan lagi adik-adik. Jangan lupa pesan Kak Catherine, tetap semangat, tetap berdoa, tetap baca Alkitab. Oke? Bisa menjadi berkat buat yang lain. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak layan. Dan firman Tuhan itu boleh mengubah seluruh kehidupan kita. Kita harus pertama mengasihi Tuhan Yesus. Dengan cara apa mengasihi Tuhan Yesus? Dengan doa, baca firman, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus yang tadi, kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mengasihi sesama. Dengan cara apa? Dengan cara suka berbagi, suka berbuat baik. Yang artinya suka memberi dan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Aku suka memberi. Bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun. Kami boleh memuji, memuliakan dan mengagung-agungkan nama-Mu. Kami boleh bermazmur karena Engkau sangat baik. Dan yang terindah dalam kehidupan kami di saat kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, firman-Mu yang boleh menuntun hidup kami, yang boleh mengubah hidup kami, dan ajarkan dalam kehidupan kami. Kami tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan berdoa, dengan membaca firman, dan dengan melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami mau mengasihi sesama kami dengan berbuat baik, suka memberi, suka membantu, dan suka melayani. Dan kami mau Tuhan dalam kehidupan kami tetap bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada saat ini berkenan kami berdoa bagi teman-teman kami yang pada saat ini tidak bisa mengikuti ibadah
Kami tidak tahu di mana anak klien kami berada. Mungkin yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan tiri, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mungkin yang dalam malas-malasan, kami percaya Tuhan, minggu depan mereka mau beribadah kepadamu kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada orang tua, berkati orang tua dalam pekerjaan, dalam usahanya. Apapun yang dilakukan oleh orang tua, anak-anak klien kami, Tuhan campur tangan, Tuhan membuatnya berhasil. Ya Aba ya Bapa, pertemukan kami dalam minggu yang akan datang. Kami juga rajin beribadah kepadamu. Kami mau tetap setia kepadamu dengan mengikuti ibadah di minggu depan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bertemu di minggu depan dengan keadaan sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.